Baik, Pak. Dari primary healthcare ya. Jadi pengembangan implementasi primary healthcare ini kita pahami dulu primary healthcare. Waduh. Ya, primary healthcare itu dicanangkan sebagai kebijakan inti dari WHO sejak Alma-Ata Declaration tahun 1978. Jadi konsep dari primary healthcare itu sebenarnya sudah lama sekali ya, dari tahun 1978. Kemudian diperbaiki dalam program Health for All ya, sejak tahun 2000. Nah, ini konsep dari primary healthcare. Komitmen terhadap kesehatan global ini yang menjadi latar belakang. Apa maksudnya? Karena pada tahun 1978 itu kesenjangan kesehatan antara satu negara dengan negara yang lain itu cukup tinggi. Jadi ada yang negara yang sudah mulai baik dalam sisi kesehatan, baik itu kondisi kesehatan masyarakatnya, fasilitas kesehatan maupun pembiayaan kesehatannya sudah bagus. Di sisi lain ya, ada negara-negara yang masih tertinggal tidak hanya dalam ekonomi tetapi juga kesehatan. Maka di deklarasi Alma-Ata ini dicanangkanlah primary healthcare yang ada komitmen di situ untuk meningkatkan kesehatan global. Jadi negara-negara yang sudah berhasil tadi, yang baik dalam sisi kesehatan, dia berbagi, ya, berbagi pengalaman, kemudian berbagi pengetahuan sampai berbagi tata cara pembiayaan kesehatan. Nah, ini ditujukan kepada populasi yang tidak beruntung, ya, most disadvantaged ya, population. Maksudnya adalah populasi yang tidak beruntung adalah populasi tadi yang berada di negara-negara yang masih miskin, kemudian penduduknya tidak mendapatkan layanan kesehatan yang mencukupi atau memadai. Hal ini kemudian mengarah kepada kebijakan kesehatan untuk semua tadi ya. Kesehatan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini komitmen untuk pengembangan primary healthcare. Pengertian dari primary healthcare sendiri ya, adalah perawatan kesehatan esensial yang merupakan perawatan ilmiah di tingkat pertama. Ya. Titik poinnya adalah perawatan kesehatan esensial. Maksud dari perawatan kesehatan esensial adalah bahwa kesehatan dasar merupakan kebutuhan wajib atau kebutuhan pokok dari manusia. Ya. Nah, ini PHC ini merupakan perawatan tingkat pertama secara ilmiah. Nanti akan ada tingkat lanjutan tingkat pertama, lanjutan tingkat pertama, kemudian ada tingkat paling tinggi, yaitu rujukan paling akhir. Nah, di PHC ini merupakan tingkat yang pertama. Jadi kontak pertama kali orang-orang yang sakit atau masyarakat yang sakit dan membutuhkan layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ini pertama kali akan ditemui tenaga kesehatan di primary healthcare. Nah, konsepnya adalah layak secara sosial. Jadi meskipun kebutuhan ini di tingkat pertama, tapi layanan yang diberikan harus layak, ya, bukan asal-asalan. Kemudian dapat diakses secara universal, jadi siapapun dari manapun bisa mendapatkan akses yang sama. Ya. Universal di sini ya, ada indikator-indikator yang sama dalam memberikan layanan di tingkat pratama, ya, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, sehingga aksesnya harus bisa menjangkau seluruh wilayah. Ini tantangan dari primary healthcare. Disediakan oleh tenaga kerja yang terlatih, ingat, tenaga kerja yang terlatih, yang didukung oleh sistem rujukan terintegrasi. Nah,
Rujukan terintegrasi ini maksudnya ketika seseorang mendapatkan layanan di tingkat pertama, kemudian di tingkat pertama diberikan intervensi tetapi tidak membaik, maka akan dirujuk ke tingkat rujukan berikutnya. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan untuk sistem rujukan. Nah, rujukan itu akan terus sampai rujukan paling akhir, yaitu rumah sakit pusat. Ya. Rumah sakit pusat. Nah, kalau sudah sembuh ya, atau sudah membaik, pasien tadi yang mendapatkan layanan akan kembali ke rumah, kemudian diberikan rujuk balik jika dibutuhkan, ya, supaya dipantau oleh primary health care atau yang tingkat pertama tadi. Sehingga di situ akan terlihat bahwa layanan kesehatan itu melingkar, ya, dari bawah kemudian ke tengah. Kalau tidak bisa lanjut ke atas, kalau selesai, maka akan dikembalikan lagi ke layanan primer. Itu yang dimaksud dengan terintegrasi. Jadi orang sakit itu jelas kalau tidak bisa ditangani di tingkat pertama, misalkan puskesmas, dia harus dirujuk kemana, itu jelas. Apalagi di era JKN ini, ya. Maka akan semakin memperjelas hak yang bisa diperoleh oleh peserta jaminan kesehatan atau pasien. Kemudian memberikan prioritas kepada mereka yang paling membutuhkan, ya, memaksimalkan kemandirian dan partisipasi. Nah, di sini konsepnya adalah kemandirian dan partisipasi masyarakat. Jadi PHC, Primary Health Care, ini tulang punggungnya tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga kolaborasi dengan masyarakat dan juga lintas sektor. Ya. Sehingga masyarakat itu tidak bersikap pasif, ya, tetapi harus aktif, ya, baik dalam hal pencegahan terhadap penyakit maupun proses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Ya. Maka BPJS Kesehatan atau JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, masyarakat dilibatkan. Ya. Di situ tidak hanya masyarakat yang tidak mampu yang dibayari oleh negara atau PIB, penerima PBI, penerima bantuan iuran oleh pemerintah, ataupun ya, BPJS yang dari tempat dia kerja, dan juga ada BPJS karena sebagai ASN, dan yang terakhir adalah BPJS Mandiri, ya, bagi yang tidak bekerja di sektor formal, ASN maupun yang kategori tidak mampu. Dia akan terlibat di layanan kesehatan, ya, dengan mengikuti menjadi peserta BPJS Mandiri. Selain itu juga melibatkan lintas sektor, ya. Jadi primary healthcare ini tidak hanya sektor kesehatan atau sebuah kementerian kesehatan, tapi juga kementerian yang lain, ya. Seperti penyediaan kebutuhan pangan yang mendukung kesehatan, maka Kementerian Pertanian juga akan dilibatkan. Ya. Kemudian kelayakan hunian masyarakat, ya, maka Kementerian Pekerjaan Umum, ya, dan Perumahan Rakyat atau PUPR itu juga akan terlibat di dalam melaksanakan primary healthcare. Lanjut. Nah, pengertian lain dari primary healthcare adalah first level of contact. Ya. Jadi level pertama kontak individu, keluarga atau komunitas dengan healthcare system. Ya. Jadi siapapun yang membutuhkan layanan kesehatan, maka ketika dia pertama kali mendapatkan kontak layanan kesehatan, ini disebut primary healthcare. Ya. Nah, bentuk dari primary healthcare ini kalau di lapangan atau di lahan, yang pertama bisa berbentuk pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Puskesmas merupakan bentuk implementasi dari primary healthcare, ya, di mana di situ ada upaya kesehatan perorangan atau UKP, kemudian ada UKBM, upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat. Jadi ada 2 layanan di puskesmas ya, UKP dan UKBM. Kemudian bentuk lain dari primary healthcare adalah klinik pratama. Klinik pratama itu juga pemberi first level kontak ya terhadap orang yang sakit. Bedanya kalau klinik pratama itu tidak ada kewajiban UKBM ya. Klinik pratama hanya wajib yang UKP memberikan layanan upaya kesehatan perorangan. Bentuk lain dari primary healthcare itu ada tenaga kesehatan yang praktek mandiri, baik dokter, perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan lain yang mereka membuka layanan praktek mandiri. Itu juga bentuk dari first level of contact. Ya, jadi primary healthcare. Bentuk-bentuk yang lain nanti layanan kesehatan pada agregat ya, atau kelompok khusus maupun kelompok berisiko ya, baik di bawah institusi seperti puskesmas tadi maupun yang tenaga mandiri yang direkrut oleh lembaga-lembaga atau kelompok khusus tadi ya. Misalkan di sekolah ya, di sekolah itu ada bentuk school nursing atau perawat kesehatan sekolah ya, yang direkrut oleh sekolah untuk memberikan layanan kesehatan pada siswa-siswa maupun guru maupun tenaga lainnya yang ada di sekolah tersebut untuk menjaga kesehatannya maupun memberikan intervensi ketika ada yang sakit. Nah, ini juga bentuk dari primary healthcare. Ya. Bentuk yang lain misalnya adalah perawat yang bekerja sebagai occupational health care atau perawat kesehatan kerja. Ya. Perawat yang direkrut oleh suatu perusahaan untuk memberikan layanan kesehatan kepada pekerja maupun melakukan pencegahan terhadap penyakit akibat kerja dan risiko pencegahan risiko kecelakaan kerja. Ini juga bentuk dari primary health care. Bentuk lain nanti akan lebih banyak lagi sesuai referensi ya. Ada perawat yang bekerja di penjara ya atau prisoners, kemudian di pengungsian, di masyarakat juga ada yang direkrut sebagai perawat masyarakat ya. Contohnya di beberapa provinsi di Indonesia itu sudah ada perawat desa. Nah, ini bentuk dari primary health care. Lanjut, prinsip dari primary health care adalah keterlibatan masyarakat. Ya. Dimulai dari yang paling bawah dulu, kesetaraan. Ya, maaf. Yang pertama adalah kesetaraan sosial atau social equity. Maksud dari kesetaraan sosial adalah siapapun atau setiap orang yang ada di suatu negara berhak mendapatkan layanan kesehatan yang sama. Jadi diharapkan apa? Layanan kesehatan itu tidak hanya tersentral di kota, tapi juga sampai di pelosok-pelosok tanah air. Jadi kita hargai sekali perawat ataupun tenaga kesehatan lain yang bersedia bekerja ya, sebagai tenaga kesehatan yang ditugaskan sampai di ujung negeri ya, karena mereka melaksanakan prinsip PHC yang pertama yaitu kesetaraan sosial. Ya. Jadi dalam rangka mendukung kesetaraan, siapapun tidak dibedakan atas suku, ya, agama, ras, jenis kelamin, ini kesetaraan. Kemudian cakupan nasional, ya, national wide coverage, jadi mencakup seluruh wilayah di Indonesia tadi yang sudah dijelaskan, yaitu sampai di pelosok-pelosok tanah air. Ya. Ini misalnya bentuk dari puskesmas supaya bisa menjangkau sampai pelosok-pelosok, nanti ada puskesmas keliling ya, yang menggunakan motor. Kalau di pedesaan masih di wilayah Jawa ya. Kalau luar Jawa mungkin ada yang pakai perahu, ya.
atau motor trail yang di pegunungan, ya, itu untuk cakupan nasional. Berikutnya adalah kemandirian, ya, tadi kemandirian bahwa prinsip PHC ini harus memandirikan masyarakat untuk bisa menjaga kesehatannya, ya, supaya tidak tergantung pada orang lain maupun tenaga kesehatan dalam jangka panjang, sehingga dilibatkan, ya, dalam upaya untuk ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya adalah koordinasi lintas sektor. Ya. Jadi PHC ini diterapkan dengan melibatkan dan berkoordinasi dengan sektor-sektor yang lain di luar kesehatan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan masyarakat, baik dalam pelaksanaan, pembiayaan, ya, maupun tenaga SDM di masyarakat, ya, karena PHC ini tidak hanya institusi pemberi layanan kesehatan, tapi juga masyarakat itu akan dilibatkan dalam promosi dan prevensi. Ruang lingkup dari PHC yang pertama adalah pendidikan tentang masalah kesehatan. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan dalam primary healthcare itu adalah edukasi tentang masalah kesehatan. Untuk mengubah perilaku supaya seseorang, ya, keluarga atau masyarakat supaya berperilaku hidup sehat, maka pendidikan tentang masalah kesehatan itu penting supaya apa? Supaya bisa memahamkan mereka, supaya bisa memahamkan masyarakat tentang kesehatan mereka, sehingga nanti mereka akan berubah perilakunya menjadi perilaku yang sehat. Yang kedua, promosi tentang penyediaan makanan dan perbaikan gizi. Setelah mengenal masalah, maka masyarakat harus paham makanan yang bergizi, yang baik untuk kesehatan mereka. Yang ketiga, penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, karena air bersih ini kebutuhan pokok, baik untuk minum, untuk memasak, mencuci maupun untuk sanitasi dasar, ya. Nah, kebutuhan untuk BAB dan BAK, ya. Ini perlu air bersih, ya. Maka ini menjadi kewajiban negara untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Yang keempat yaitu peningkatan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Untuk jelas, lanjut ke program imunisasi untuk pencegahan penyakit, ya, di mana negara memberikan fasilitas gratis untuk beberapa imunisasi dari bayi lahir, ya. Ini program pemerintah. Kemudian pencegahan dan pengendalian penyakit endemik, penyakit-penyakit yang menjadi endemik ini harus dicegah dan dikendalikan. Contohnya kalau di Yogyakarta itu ada beberapa wilayah yang endemik leptospirosis maupun endemik malaria. Ya, jadi kalau mendekati musim hujan sampai awal-awal musim hujan itu kasus-kasus leptospirosis, kasus demam berdarah, malaria itu akan meningkat. Nah, ini dalam aktivitas PHC akan dilakukan pencegahan dan pengendalian baik melalui 3M, melalui bersih desa, ataupun kegiatan gotong royong yang lainnya. Kemudian pengobatan, layanan dasar lab, dan obat-obatan. Ini juga bagian dari PHC bahwa masyarakat yang sakit itu berhak untuk mendapatkan obat-obat esensial, obat-obatan yang dibutuhkan untuk pengobatan dasar.
Selanjutnya adalah perawatan yang tepat untuk penyakit dan cedera umum. Jadi cedera umum dan berbagai macam penyakit ringan ya, atau penyakit yang masuk kategori layanan primer itu harus dirawat dengan tepat karena penyakit yang masuk kategori ini sangat banyak. Ya. Seperti kita kenal diabetes ya. Diabetes di masyarakat umumnya dianggap sebagai penyakit yang membutuhkan layanan rumah sakit. Padahal kalau kita tahu, orang dengan diabetes itu justru lebih banyak yang mendapatkan layanan di tingkat pratama dibandingkan di rumah sakit. Ya. Karena yang di rumah sakit itu orang-orang yang menderita diabetes dengan kondisi penyulit atau komorbid, sehingga mereka membutuhkan perawatan rawat inap. Ya. Sedangkan yang masih bisa beraktivitas, masih kondisinya sehat, itu lebih banyak. Tetapi memang diabetes ini harus tetap mengonsumsi obat. Sehingga proses kontrol, proses pengawasan, itu dilakukan oleh layanan pratama atau layanan kesehatan primer. Kemudian layanan laboratorium dasar dan obat-obatan esensial tadi sudah dijelaskan. Lanjut ke pelatihan pemandu kesehatan, petugas kesehatan, dan asisten kesehatan. Di PHC, ya, ruang lingkupnya juga ada pelatihan pemandu kesehatan, petugas kesehatan, dan asisten kesehatan. Jadi ada selalu upgrade, ya, upgrade ilmu yang dilakukan untuk petugas kesehatan maupun kader kesehatan yang ada di masyarakat sebagai tenaga pendamping atau asisten pemberi petugas kesehatan. Nah, kader-kader ini juga diberikan ilmu tentang penanganan kesehatan, ya, masalah kesehatan, supaya apa, bisa memberikan intervensi awal, tapi bukan mengobati, ya, karena mengobati itu wewenang medis. Ya. Sedangkan kader itu untuk pengukuran, ya, misalkan dilibatkan dalam pengukuran tensi, tinggi badan, berat badan, ya, kemudian pemberian pendidikan kesehatan, ya, itu diajarkan pada kader sehingga selalu mendukung petugas kesehatan dalam menyehatkan masyarakat. Dan berikutnya adalah layanan rujukan. Ya. Primary healthcare juga menyediakan layanan rujukan, antara lain rujukan kesehatan mental. Karena di layanan PHC, kesehatan mental mungkin masih dalam tahap awal. Ya. Apabila membutuhkan perawatan lebih lanjut, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Sehingga institusi layanan kesehatan primer bekerjasama dengan rumah sakit jiwa, ya, untuk melaksanakan rujukan. Sedangkan pasien-pasien yang sudah pulang dari rumah sakit jiwa, dia akan mendapatkan layanan selanjutnya dari institusi layanan kesehatan primer. Jadi rujuk balik. Maka puskesmas misalkan, dia akan melakukan kunjungan rumah pada pasien-pasien yang pasca pulang dari rumah sakit jiwa, ya, untuk dilakukan pengawasan, ya, pemantauan. Kemudian rujukan cacat fisik, perawatan kesehatan ketika memang penyakitnya tidak bisa ditangani di level pratama, maupun layanan rujukan sosial pada lansia, ya. Lansia yang tidak memiliki jaminan atau tidak memiliki kemampuan ekonomi bisa dirujuk ke dinas sosial, ya, supaya mendapatkan bantuan pembiayaan kesehatan. Nah, ini aktivitas inti dari primary healthcare yang bisa dilakukan oleh institusi layanan tingkat pertama. Baik, selanjutnya adalah area perawat di PHC. Area perawat di PHC itu ada Maternal and Child Welfare Center, jadi pusat, ya,
layanan untuk ibu dan anak. Tadi ada KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Sehingga perawat juga bisa memberikan layanan di area tersebut. Kemudian school nursing atau perawat kesehatan sekolah, kemudian perawat yang ada di puskesmas, ya. Home nursing atau rumah perawatan, child and adolescent community mental health nursing, ya, perawat yang bekerja di komunitas untuk merawat pasien-pasien dengan gangguan kejiwaan. Community mental health nursing ini juga sama. Kemudian prison nursing, tadi perawat di area orang-orang yang masuk penjara, jadi memberikan layanan kesehatan orang-orang di penjara, dan nursing of vulnerable group of population, ya, jadi populasi masyarakat dengan kebutuhan khusus, ya, yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan. Ya. Ini area-area keperawatan di primary healthcare.